Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Kita bahas apa hari ini Ibu sini? Stem cell, enggak ya? Bukan. Bukan Bang, kita bahas suntik salmon enggak ya? Oke, nice, gimana? Jadi kita bahas salah satu dokter kecantikan di Indonesia, Oke. Dr. Richard Lee. Richard Lee. Jadi kan Dr. Richard Lee ini Bang, ternyata dia ini kan udah mualaf. Dan ternyata mualafnya itu udah dari tahun 2023 nih kabarnya. Jadi kayak diem-diem gitulah. Dan kabar mualafnya ini tuh udah dikonfirmasi langsung sama pengacara Hotman Paris ya. Katanya waktu diwawancara di sebuah podcast gitu, dibilang ini sebenarnya Dr. Richard tuh udah mualaf dari 2023. Mualaf tuh artinya masuk Islam. Dari ya agama lain ke Islam gitu, itu mualaf. Nah cuman memang baru sekarang-sekarang ini aja nih kayak ke-up gitu loh. Nah cuman ternyata netizen nih mikir, nih bener nih pindah agama atau strategi marketing aja nih biar. Oh jadi mualafnya dipertanyakan netizen mualafnya ya? dipertanyakan karena Bang, ada sempat beredar foto dan itu tuh dia unggah juga di Instagramnya si Dr. Richard kalau dia ini lagi di gereja tahun 2024 Natalan, pas Natalan Desember 2024. Jadi dia dibilang tadi pindahnya 2023 tapi pada pas 2024 Desember 2024 kemarin masih ke gap kalau dia lagi ngerayain Natal terus lagi doa Lagi gitu doa kayak Bang, gini, doa iya. gini. Jadi netizen kayak bener nggak sih nih lu beneran pindah agama atau cuman strategi marketing aja? Karena waktu ada Bang, dia kan diundang di podcastnya ini kan Denny Sumargo, Densu. Nah, itu tuh dia kayak minta maaf gitu, dia bilang saya minta maaf kalau misalnya strategi marketing saya ini berlebihan gitu ya. Kayak. Terus netizen tuh kayak ini strategi marketing apa lagi nih? Ini cocok logi. Jangan-jangan yang pindah agama strategi marketing nih gitu. Karena kenapa baru ke-up-nya di 2024 kan sempat landai kan Bang. Maksudnya dia 2023 kayak nggak ketahuan dia nih muslim gitu loh. Nah ternyata pas di 2024 dia ada semacam skandal atau kasus si skincare di ini ya. Iya, Gimana Ibu? Jadi awalnya Bang, kenapa Dr. Richard ini bener-bener namanya naik? Sebenarnya sih sebelum kasus mualaf ini kan ya dia udah terkenal sebagai podcaster yang emang suka rame dibicarain lah ya. Cuman makin dibicarain lagi pas dia ada perseteruan sama dokter detektif. Jadi dokter detektif ini itu kan kayak yang suka review-review skincare, yang suka bacain hasil lab itu ini overclaim atau enggak nih skincare-nya gitu. Nah ternyata produknya Dr. Richard itu banyak yang overclaim Bang. Kata si dokter detektif dengan hasil labnya. Karena kan produknya Dr. Richard nih nggak kaleng-kaleng Bang harganya 300, 500 kayak gitu kan, 500.000 gitu. Nah akhirnya naiklah nama Dr. Richard karena orang-orang rasa ditipu sama Dr. Richard. Sama ada kayak dia tuh kayak misalnya gini, dia beli skincare tuh sama dia di stikerin. Jadi kayak ibaratnya bukan reseller ya, kayak apa bukan maklon juga. Jadi kayak produk ini di stikerin terus jadi mahal gitu dijual sama dia. Padahal aslinya mungkin murah gitu. Padahal aslinya murah gitu. Akhirnya banyak netizen yang bikin konten kayak merasa tertipu lah sama Dr. Richard. Akhirnya Dr. Richard nih dihujat abis-abisan sama netizen. Bener-bener gak ada satupun yang ngebela. Kalau aku lihat ya di TikTok ya, bener-bener pada ngehujat. Itu Septemberan 2024 lah. Itu bener-bener yang kayak Dr. Richard nih sampai ke podcastnya Densu tadi, Denny Sumargo buat klarifikasi. Dan netizen tuh sampai bener-bener, kalau aku lihat di komentarnya ya, nggak terima sama klarifikasinya itu. Sampai akhirnya dilaporin kan sekarang sama dokter detektif ke polisi. Nah terus. Tapi dia masih berbisnis jual apa namanya? Iya, skincare. Kalau di live-nya tuh aku ngelihatnya kayak memprihatinkan sih. Maksudnya kayak dia tetap live gitu pegawainya, tapi komentarnya yang kayak penipu gitu. Jadi kayak aku juga bingung ya apakah itu masih jualan atau enggak. Terus akhirnya dari situ, dari perseteruan doktif itu beneran rame banget di TikTok. Akhirnya muncul isu yang Dr. Richard mualaf. Akhirnya netizen kayak mikir, ini apa sih, maksudnya kayak mau ngambil simpati netizen dari mualaf karena udah nggak ada lagi yang bisa dibela gitu. Kayak menutupi biar menarik simpati aja. Karena kan kabarnya waktu tahun 2023 yang dia isunya udah jadi mualaf itu, dia baca kalimat syahadatnya itu dituntun sama Ustadz Dery Sulaiman Bang di Palembang. Nah
Itu tuh katanya Ustadz Dery Sulaiman sendiri yang konfirmasi. Jadi awalnya si Dr. Richard ini kayak gue mau belajar Islam dong gitu. Nah kata Ustadz Dery kayak udah lu daripada belajar Islam udah langsung aja jadi Islam gitu. Syahadat Bacain aja. kalimat syahadat Orang gitu. lagi cuman mau belajar malah disuruh pindah agama. Ya terus setelah mempertimbangkan banyak hal, oh yaudah deh, Dr. Richard juga setuju akhirnya ya udah ngucapin kalimat syahadat yang di Palembang itu sampai akhirnya ya kabar tadi udah jadi mualaf dari 2023. Mungkin kaitannya adalah kayak buat menutupi, nggak ngerti juga Nggak sih ngerti. buat menutupi Tuduhannya. tuduhannya gitu kan. Tapi lebih kayak netizen tuh kayak kepecah belah gitu loh Bang. Kayak kebagi dua kubu lah. Ada yang selamat ya Dr. Richard, alhamdulillah, subhanallah, semoga apa sih Nah istilahnya? itu katanya tujuannya itu kata netizen biar ada dukungan kayak selamat ya subhanallah, Ya, masya ya. Allah, tabarakallah. Semoga gitu kan. amanah atau apa gitu. Iya, Semoga istiqomah. Istiqomah, gitu. amanah. Amanah. Tapi Ya, ada amanah yang juga bisa. Bisa. tapi ada yang tadi di sisi lain curiga gitu loh. Maksudnya kayak lo cuma strategi marketing doang nih. Ya maksudnya kalau misalnya pindah agama itu kan ya hak mereka Setiap dia orang. gak sih kan. Maksudnya kayak ya terserah kalau misalnya mau pindah agama ke mana kek. Kalau misalnya dia merasa nyaman dengan agama barunya kayak Iya. why not? Iya. Tidak Iya. perlu sebesar Nih itu di penonton Cindy ini Kristen loh. Jadi tapi dia nggak tersinggung bahwa Richard Lee itu pindah agama ya. ya itu keputusan dia, Iya. hak dia lah gitu. Iya. Kalau dalam pandangan saya nih, Mm-mm. ya tentu harus dipisah lah itu ya. Hmm. Orang-orang tuh tidak bisa begitu saja mencocok Mencocok lagi. logikan kedua hal tersebut. Pertama adalah soal kualitas skincare dia, tuduhan-tuduhan dokter detektif itu atau penilaian ya. Dokter detektif itu kan dokter ya. Doktif ya, yang pakai Dan topeng. pernyataan dia itu adalah sesuatu yang punya otoritas nggak? Dia ngebacain berdasarkan hasil lab. Hasil lab, ya oke. Nah itu ada satu hal. Menurut saya buat kita semua adalah penting bahwa apa yang dijual, ditawarkan oleh Dr. Richard itu adalah sesuatu yang tidak berbahaya, tidak overclaim, tidak merugikan kesehatan kita semua kan? Dan untuk itu memang harus dijawab, harus ditunjukkan kepada publik semua bahwa tidak benar kok. Atau walaupun dulu pernah benar, walaupun dulu pernah memang tuduhan-tuduhan itu benar, sekarang sudah diperbaiki, misalnya begitu. Iya. Ya, itu kan satu hal tuh. Kedua adalah soal pindah agama. Nggak harus dong itu langsung dituduh sebagai strategi marketing. Kan bisa aja orang memang benar-benar pindah agama. Iya. Kejadiannya malah 2023 kan sebelum kasus ini meledak. Iya. Iya betul. Kasus dengan dokter detektifnya kan Iya, baru iya. belakangan kan? Iya 2024-an lah ya. Nah, jadi dia udah pindah agama sejak 2023. Ya, bahwa sekarang meledak itu ya soal lain kan? Ya. Kalau nggak salah bukan dokter Richard Lee-nya sendiri nggak pernah testimoni kan bahwa saya sudah pindah agama. Ya, Cuma nggak memang pernah. dia sering mengundang apa ya kayak ustadz Ustadz. gitu. Iya, tapi kan dia nggak pernah ngomong bahwa dia. Iya secara eksplisit Iya. gue udah pindah agama nih gitu. Soalnya kalau persoalan mengundang ustadz segala macam, zaman sekarang itu yang saya senang dengan podcast sekarang. Misalnya siapa sih seorang podcaster yang jelas-jelas Kristen dia, cowok, siapa namanya? Daniel Mananta. Kan dia mengundang Iya. orang-orang Islam kan? Iya. Dan seperti biasa orang langsung bilang, wah Daniel kayaknya lagi Lagi mau mualaf. Densu gak sih? Kan dia sering Densu Margo, iya. misalnya. undang Khalid waktu itu kan. Undang Khalid, bahkan Khalid loh yang sangat konservatif gitu Iya. ya. Tapi dia undang kan? Iya. Nggak salah dong. Iya. Jadi nggak bisa dengan sendirinya, oh Khalid itu Khalid. Kok tiba-tiba Khalid? Densu ini Densu. dalam rangka jualan. Iya. Ya barangkali ada sih tujuan meningkatkan Ya biar viewersnya naik. viewers podcastnya ya. Tapi kan nggak bisa dengan serta-merta kita mengatakan bahwa oh Anda tuh lagi dalam rangka strategi marketing. Nah sekarang kembali ke si Richard Lee kan. Pertama-tama menurut saya tadi ya si kualitas kosmetik dia, kualitas apa skincare dia itu harus memang dibicarakan. Iya. Iya betul. Dan kan sekarang juga saya dengar Nikita Mirzani digugat
Iya. Iya. Gara-gara Kan- pemerasan ya. Iya. Nah, Ya tapi kan kata Dikita Dugaan ya. Mirzani bukan pemerasan dong, gue minta duit. Karena tuh orang siapa namanya si Si dokter, aduh aku nggak ya tahu itu dokternya siapa. si dokter itu minta agar Nikita Mirzani memberi apa komentar ya. Tapi mintanya emang gila berapa miliar gitu kan. Terus dibilang oh ini pemerasan. Oke. Ya. Tapi kan kurang lebih gitu tuh apa Iya, namanya Iya, endorsement ya. kan. Iya, Review, kesepakatan review. endorse itu nggak sih? Ya, ini jadi dalam hal ini ya memang si Dr. Richard Lee harus cari endorser yang bisa nunjukin bahwa enggak kok sekarang udah bagus, sekarang tidak seperti yang dituduhkan gitu kan. Nah, akan halnya tentang agama itu yang harus kita bicarakan juga dengan sangat hati-hati. Ya, menurut saya nggak adil lah dia dituduh pindah agama dalam rangka strategi marketing. Iya. Iya kan? Kan tadi Cindy dengan sangat baik mengatakan, ya itu hak dia dong dia mau pindah agama kan. Kalau buat saya bahkan orang mau jadi ateis aja boleh. Iya benar-benar. Apalagi sekedar pindah agama. Jadi itu adalah sesuatu yang dalam pandangan saya, ya kalian jangan judgmental dong tentang orang pindah agama. Saya sebagai orang Islam sih biasa-biasa aja ada orang masuk agama Islam. Kan zaman sekarang tuh banyak sekali orang pindah agama kan. Pun ada yang orang keluar dari Islam kan pasti kalau yang konservatif bilangnya murtad gitu kan. Iya. Ya, Kan, jadi Sebenarnya kan banyak. Sebenarnya jadi rame tuh gara-gara pas dibilang sama Ustadz Dery, enggak ini Richard Lee tuh udah dari 2023. Tapi yang tadi Cindy bilang, yang pas Natalan dia ikut doa gitu. Terus habis itu dibela lah sama Ustadz Dery kan, katanya emang umat Islam nggak boleh masuk ke gereja gitu. bukannya kalau nggak tahu ya, mungkin kalau yang konservatif atau gimana kayak nggak boleh. emang Nggak boleh. masuk aja tuh nggak boleh, Iya. even ya ngucapin Natal aja nggak boleh. Iya, Apalagi bener. masuk gereja terus doa gitu kan kayak. Tapi ngomong, Ustadz Dery bukannya konservatif ya. Aslinya rocker, terus dia terus- menjadi ustadz. Nah itu buat saya sangat mengembirakan tuh kalau dia komentarnya begitu. Ya sorry ya penonton, saya termasuk orang yang sangat percaya bahwa nggak ada barriers yang terlalu ketat tuh antar agama ya. Kalau si Dr. Richard Lee mungkin masih merasakan kehikmatan ke gereja dan dia merasakan kebahagiaan ketika dia berdoa di sana, walaupun misalnya dia sudah pindah ke Islam, ya boleh-boleh aja dong. Kalau menurut aku sih mungkin menghargai istrinya bang. Mungkin ya, maksudnya kan Iya. nemenin istrinya. Karena Natalan. istrinya kan Kristen ya. Iya, Iya, masih karena kan Kristen. kayak yang aku baca di beberapa artikel, maksudnya kan ada beberapa orang yang juga akhirnya kayak masuk Islam kayak Donditan yang Ustadz itu kan. Nah, aku pernah baca beberapa artikel, jadi Donditan ini ketika sudah masuk Islam tuh dia ngajak istrinya, cuman istrinya nggak mau. Akhirnya udah kita cerai aja gitu. Oh iya. Jadi- Kan itu Ya, yang jadi gitulah. masalah kan Iya. kalau hal-hal semacam itu. Yang jadi masalah adalah justru kalau orang udah jadi mualaf, begitu jadi mualaf itu ngejelek-jelekin agama lamanya. Iya, itu. Itu ada tuh sejumlah ustadz atau ustazah tuh yang wah di Kristen itu dulu tuh gini. Iya. Dan dia ngomong itu dengan merasa bahwa dia tahu persis di Kristen tuh seperti itu. Padahal dia juga orangnya juga baru pindah agama. Iya. Nah, mungkin bisa dibilang ya kalau mau kasar ya mau agamanya juga mesti cetek gitu. Ih masih cetek Oke. udah ngomong-ngomongin. Iya. Tapi buat saya sih sebenarnya kita masyarakat di Indonesia sekarang harus semakin terbiasa tuh menerima pilihan-pilihan orang, ya. Misalnya ya dari agama mana masuk Islam, bahkan misalnya habis dari Islam kemana gitu. Kemana lagi? Kan ada tuh yang gitu. Iya. Yang Iya. tahu-tahu di Buddha, tahu-tahu jadi Hindu. Iya. Dia tuh tapi rame dibilangnya murtad Iya. gitu. Nah, itu yang harus kita lawan bersama ini. Tuh. Jadi kalau orang pindah agama terus katanya Iya. boleh Ya udah dihukum sih, mati. Nah, itu Itu di Malaysia. Itu bukan di Indonesia. negara kita ya. Tapi di Indonesia juga ada orang-orang yang bilang begitu. Halal Kan darahnya. saya juga dibilang begitu. Oh iya bener juga ya. Ya. Iya. Karena saya dianggap murtad, yang tentu saja bohong ya. Iya. Saya nggak murtad lah, Dituduh gitu ya. murtad, terus Tapi dituduh murtad, terus
Dia udah kalau ketemu di jalan gebukin aja halal darahnya gitu katanya. Kayak gitu. Jadi itu yang harus kita lawan. Benar. Kalau persoalan pindah agama kita saling respect lah, ya. Selagi misalnya Dr. Richard tuh yang tadi misalnya udah pindah ke agama barunya, pertama jangan menjelek-jelekan agama lamanya. Betul. Kedua, dia ya tetap misalnya jadi Islam, tapi Islam mungkin yang Islam moderat lah. Jangan maksudnya Islam yang kayak HTI, FPI. Maksudnya jangan sampai salah guru gitu nah. Jangan salah guru gitu. Yeah. Nah, kan gurunya Derry. Iya. Boleh lah, cocok. Makanya kalau Derry-nya kayak begitu tuh yang tadi kamu sebut, ya bagus lah ya. Karena sebetulnya gini loh, kalau dalam pandangan saya minta maaf kalau kalian nggak setuju. Buat saya tuh agama tuh ya cuma soal pilihan aja. Kita semua kan gini, kita harus jujur nih ya. Sini kan Kristen dan Kristen yang taat ya. Iya. Ceritanya. Oke. Ceritanya. Nah, saya mau tanya deh. Menurut Cindy menjadi Kristen yang taat gara-gara apa? Kalau memang tidak bohong karena turunan, maksudnya kan orang tua Kristen taat. Jadi istilahnya anaknya harus taat juga nih gitu. Dengan sendirinya itu dalam teori-teori psikologi ya, teori-teori tentang kenapa seseorang tuh misalnya menjadi Islam kayak saya. Saya tuh Islam yang taat, kalian kan tahu lah ya. Iya. Ya itu karena lingkungan, karena orang tua saya, ya ibu saya kan sangat rajin sholat 5 waktu gitu kan. Keluarga saya ini bentar lagi puasa nih. Ya keluarga saya memang puasa. Jadi saya berpuluh-puluh tahun memang dibiasakan untuk berpuasa. Sama Bang. Iya kan? Kayak kalau aku kayak ibu bapak aku tuh kayak ke gereja sering, terus kayak misalnya kalau pagi tuh kayak renungan pagi gitu loh. Setiap pagi? Iya, istilahnya kayak kalau mungkin sholat subuh atau sholat apa gitu. Kalau kita tuh mama papaku tuh pasti renungan pagi gitu-gitu. Setiap hari? Iya, nyalain musik rohani gitu. Oke. Iya, kayak gitu, jadi pasti kayak secara nggak langsung ke bawah. Renungan juga kayak gitu. Nah itu, jadi menurut saya kita itu memilih menjadi Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha atau ateis atau kepercayaan Konghucu segala macam, itu jangan dibilang itu karena effort kita sendiri mencari agama di antara agama-agama yang ada. Enggak, dari kecil kita udah diajarin bahwa saya nih agama yang paling benar tuh Islam. Cindy dari kecil diajarin agama yang paling benar itu adalah Kristen. Saya nggak tahu, Egra mungkin juga diajarin ya sama orang tuanya agama yang paling benar itu Islam. Walaupun barangkali nggak pakai ancaman, tapi kita semua menjadi pemeluk agama tertentu itu ya karena kita dibesarkan dengan nilai-nilai agama itu kan. Benar. Ya kayak ya di Barat misalnya dulu orang sangat Kristen di sana. Sekarang karena perkembangan teknologi, budaya macam-macam, semakin banyak orang yang tidak percaya agama. Ya nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Benar. Emang kenapa kalau saya Islam, sini Kristen, Egra Islam liberal gini? Iya, oke, benar, benar Bang. Islam tengah lah. Emang masalahnya di mana? Kita bisa tetap kerja sama, kita saling membantu, kita saling menyayangi, kan nggak ada masalah. Nah, sekarang Richard Lee pindah agama Islam, terus kenapa kan? Iya. Urusan dia sama dokter detektif ya sudahlah gitu. Itu kan. urusan, makanya saya bilang itu urusan gitu. Apa tuh skincare. Skincare itu urusan dunia skincare, itu juga urusan dokter detektif lagi. Itu urusan dokter Richard sama konsumennya, customer gitu ya, gimana cara membuktikannya dan lain-lain. Kalau yang soal mualaf sih kalau menurut aku pribadi ya Bang, nggak perlu dikait-kaitin gitu. Pun kalau misalnya ternyata entah benar atau enggak, ternyata agama cuma dijadiin strategi marketing, misalnya benar ataupun ada yang komen Richard dosa ninggalin agama lama atau apa misalnya kayak ya kalaupun dosa biarkan itu menjadi urusan dia dengan Tuhan gitu. Jangan kita ya sebagai manusia ya udahlah, maksudnya itu bahkan beneran urusan privasi dia sama Tuhan. Jadi kalaupun dia menanggung dosa ya biarin itu jadi urusan. Iya betul, itu dosa dia. Kenapa justru kita ngurusin dosa orang lain? Situ sendiri juga masih berdosa. Gitu. Jadi kita emang ini contoh yang bagus ya. Richard Lee pindah agama. Ada banyak orang yang juga pindah agama. Ya. Yang kadang-kadang kalau di YouTube tuh inilah 10 artis murtad. Ya elah, saya bilang. Nice. Ini maksudnya apa sih gitu ya? Konten lain kah? Atau cerita tentang orang yang pindah agama dan hidupnya menderita. Ya yang hidup menderita mah banyak kali ya, nggak harus pindah. Yang nggak maksudnya nggak mualaf atau yang nggak pindah agama juga kayaknya sama aja peluang menderitanya kan.
Jadi tapi saya nih betul-betul, maaf penonton, kalau saya sih betul-betul percaya kita itu sejajar, setara semua Iya, ya. betul. Itu pilihan. Wong kalau saya sama Kristen, Islam sama Kristen, ceritanya aja sama. Kamu percaya Musa pernah belah laut? Iya. Orang Islam juga percaya Nabi Musa belah laut. Kamu percaya apa Nabi Yusuf tuh apa? Apa? Joseph apa sih? Yusuf tuh yang ganteng ya? Iya, Iya, diasingkan. Ya, yang diasingkan. Terus dia jadi raja. Jadi raja. Terus Raja yang Mesir. pernah ketemu perempuannya terpesona dengan dia. Iya. Itu Yusuf kan? Iya, Ya misal gitu. Iya. Sama kan ceritanya. Yang nggak ada di kamu cuman cerita Nabi Muhammad. Jangan bengong aja, tau nggak ceritanya? Ya kan cerita Anda. Cerita Nabi Muhammad di Kristen nggak ada. Iya. Tapi kalau cerita Yesusnya ada, bedanya cuma Ya satu. misalnya Ismail. Ada Iya. Ismail Ishak, pengorbanan. Siapa sih yang pengorbanan tuh? Abraham. Nabi Ibrahim ya? Ibrahim. Iya. Iya. Kan sama gitu. Iya. Nabi Daud sama Iya. ya. Jadi ya sama, nggak boleh mencuri sama, nggak boleh berzina sama, nggak boleh apa lagi? Nggak boleh berbuat jahat, nggak boleh berbuat membunuh. jahat, nggak Iya, boleh betul, mencuri, betul. bla bla bla. Semua sama kok ya. Bukan semua ya, mungkin 90% sama. Bedanya tuh beda-beda tipis lah. Kita sholat 5 waktu, kalian barangnya tadi ya perenungan pagi Renungan ada. pagi ke gereja tiap minggu, Ya. terus ada ibadah-ibadah lain juga. Gitu. Jadi Iya. jangan terlalu jangan terlalu over. Ya, menurut Chill aku, aja. Chill. netizen Indonesia nih memang harus dikurang-kurangin ngurusin agama orang. Maksudnya karena aku ngelihat kadang tuh ya, misalkan aku ngetik nama influencer misalkan ya, Cindy Florensin, bawah paling atasnya agama gitu. Jadi mereka tuh searching agama terus kayak cara. Oh, dia orang nanya agamanya apa Iya, gitu. kadang biasanya kayak ini agamanya apa sih? Ini agamanya apa sih? Kayak maksud aku mau agama apapun ya nggak masalah gitu. Iya. loh. Coba deh Iya. belajar dari negara-negara maju kayak Jepang dan Eropa gitu-gitu Iya, yang iya. mereka tuh untuk urusan agama udah itu urusan lo mau nggak jadi ateis kayak lo mau Iya. pindah mualaf kayak lo Iya. mau murtad kayak ya mereka maju gitu Iya. loh karena ya udah Karena nggak mikirin it's your agama. business Iya, iya. kayak itu Iya, urusan lo. nggak Tapi mikirin kalau agama. saya udah Islam, dia udah nggak Islam. Bang Ade kan udah murtad gitu tulisannya kalau menurut dia ya. Biasalah bang, orang kadang ada yang soto ya. Oke. Begitu, jangan dikait-kaitin ya penonton. Dan Richard Lee, kalau nonton semangat ya. Jadi mau agama apapun Anda, it's buat kami semua nih, kita semua, it's okay. Yang penting Anda lakukan yang terbaik. Dan Semoga, skincare-nya tolong dijagain aja. Diurus Jagain lah. dulu ya, Ya. betul. Semoga jadi pribadi yang baik di agama barunya ini. Oke. Ya. Ayo mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalnya penonton ada ide-ide konten boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.